sih sekarang gajinya anggota DPR? Banyak potongan. Berapa sekarang? Berapa sekarang? Setiap tanggal 1, 16 juta ya. Tanggal 5, Jadi 16 juta itu jadi oh, 15 juta gitu lah. ya. Yang lengkap dong. Dana aspirasi. Dan aspirasi ya. Dana aspirasi itu memang wajib. Iya, berapa ya? Dana aspirasi. Tertarik ya mau masuk lagi? Gede. Berapa kali dalam setahun? Jangan terus-terusan kita menuju kata pribumi, kata pribumi, kata pribumi. Ingat, dulu yang bagian pada bangsa ini berhubung. Dulu yang menjadi bagian dari kolonial juga berhubung. Dulu Pajajaran juga utang hancur karena berhubung. Tidak ada manusia itu. Akhirnya saya punya kesimpulan. Tidak ada orang asing, tidak ada orang Tiongkok, tidak ada orang Korea, tidak ada turunan Majapahit, tidak ada turunan Timur Tengah, tidak ada turunan Mataram, tidak ada turunan Pajajaran. Bumi totalitasnya tergantung pada hati. Jiwa yang akan pada siapapun dan akan dilakukan pada siapapun. Ideologinya mau kapitalisme, komunis, jiwa yang aku ada. Sehingga saya nggak mau lagi berdebat urusan ideologi lagi. Itu sudah tidak penting lagi. Saya ingin bicara manusia itu berdasarkan rasa dan cintanya. Nggak lagi mau ngomong ini haknya pribumi yang di sini. Kamu orang situ tetap saja pada karyawanmu saja kamu menindas, tidak ngasih BPJS, tidak ngasih perlindungan apapun. Kamu lebih jahat daripada Belanda sekalipun. Karena simbolisasi pribumi, simbolisasi agama itu seringkali dibawa sebagai simbol kekuasaan dan simbol tertentu. Dan seringkali kita mempertuhankan simbol-simbol itu, melakukan pembelaan tanpa menggunakan nalar yang pada akhirnya kita tidak mendapat apa-apa. Bayangin dari bayi, kakek, nenek, dan kalian termasuk emak sudah harus dipaksa nanggung hutang sebesar 32,2 juta. Either mau berapa buat kalian makan dan kalian tidak. Emak akan buktikan bahwa kalian itu sebenarnya sudah bohongi, bahwa orang yang kalian sembah itu tidak layak sama sekali. Ini adalah data yang membuat hutang dari era SBY yaitu Jokowi itu melesatnya 6.000 lebih triliun, dan sekarang hutang Jokowi itu hampir 9.000 triliun. Kalian bisa lihat di data total utang itu 8.300 triliun, bunga utang itu 441 triliun per tahun. Utang keluarga itu 32,2 juta per orang yang harus lo bayar. Makanya lo digencet kamu pajak 70% dari APBN tersebut untuk bayar utang dan bunga. Tuntut Jokowi, buat apa itu 8.900 triliun uangnya? Jangan goblok kita. Sekarang pendapatan negara tersebut, pendapatan 2025 adalah 2,4 kuadriliun atau 2.400 triliun. Belanja negara 3.300 triliun. Defisit 900 triliun. Kalian harus paham, Indonesia ini butuh pemimpin yang bisa menghentikan utang. Jangan utang terus. Kasihan rakyatnya. Bayangin, anak dalam perut kalian yang belum lahir pun sudah terbebani dengan utang sebesar 32,2 juta. Mak akan jelasin komponen utang negara yang kalian juga bodoh. Nih, mak mencari utang sampai April 2025 adalah 8.984 triliun. Kecil 9.000 triliun. Siapa yang harus bayar? Lo semua. Kita, aku. Utang luar negeri itu nyata. Jokowi itu suruh bayar. Utang itu kemarin dipakai buat apa? Minta pertanggungjawabannya. Buat bagi-bagi kalian. Tolong. Uang segitu banyak bukannya dipakai untuk membuka lapangan pekerjaan, bukan untuk mengelola sumber daya alam, malah dibagi-bagi untuk pencitraan. Sadar hal ini. Dan emak akan jelaskan bagaimana cara kita membayar. Kita memiliki ratusan ribu triliun yang bisa dikelola oleh negara. Itu kita harus tuntut. Negara harus menjelaskan sama kita. Tambang batu bara, satu tambang batu
bara saja itu bisa membayar hutang kita. Tapi kenapa pemerintah tidak lakukan itu? Kenapa? Itu pertanyaannya. Kita ini orang goblok, tapi kita pengen tahu. Artinya kita ini bukan negara miskin, kita negara kaya, tapi dikelola oleh orang yang tidak pernah membaca laporan keuangan. Itu masalahnya. Inilah 3 tokoh penting pengibar pertama bendera merah putih negara Indonesia yang pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pengibar pertama Latif Hendraningrat, bernama lengkap Raden Mas Latif Hendraningrat, saat itu sebagai anggota PETA atau pembela tanah air yang populer karena kelihayannya di medan juang. Beliau sebagai komandan kompi bergelar Sudanco yang merupakan pangkat tertinggi kedua yang dimiliki warga pribumi setelah Daidanco atau komandan batalion. Pengibar kedua Suhud Sastro Kusumo, saat itu sebagai anggota barisan pelopor yang dibentuk oleh Jepang. Pengibar ketiga Sulastri Karma Trimurti, saat itu berprofesi sebagai seorang guru sekolah dasar dan aktif menulis serta sempat dipenjara karena mendistribusikan selebaran anti kolonial.